Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Didik Haryanto, LC MPI beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran Al-Ustadz Zainal Arifin SE beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak Al-Ustadz Sohib Saifi SPDI MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati asatidz dan ustadzat, tamu undangan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul dalam majelis mulia ini. Dalam acara Wisuda Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran Angkatan ke-16 dan Wisuda Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Angkatan ke-2 di Hall Islamic Center Wadi Mubarak pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya, Rasul teladan yang mengantarkan umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju kepada zaman penuh peradaban. Baiklah, berikut kami akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Penampilan santri ta'ud sahabat Quran. 4. Prosesi wisuda PG ta'ud sahabat Quran. 5. Ikrar janji wisudawati PG ta'ud sahabat Quran. 6. Pembacaan tahajji. 7. Prosesi wisuda PG MIT Sahabat Quran. 8. Ikrar janji wisudawati PG MIT Sahabat Quran. 9. Tes hafalan PG MIT Sahabat Quran. 10. Sambutan Ketua Yayasan Sahabat Quran. 11. Sambutan dan tausiah pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak. 12. Prakata perwakilan dari PG Ta'ud dan PG MIT Sahabat Quran. 13. Penganugerahan cindramata kepada wisudawati PG Ta'ud dan PG MIT Saku berprestasi. 14. Penutup. Agar prosesi wisuda ini semakin diberkahi dan bertambah hikmat, mari kita simak dan pendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswi tahfidz anak usia dini sahabat Quran. Kepada Ukhti Nafika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'azzibal munafiqina wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu 'alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'azizan hakima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada Ananda Hika yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dengan menyimak seksama kalam ilahi tersebut. Acara selanjutnya adalah penampilan para peserta didik dari Ta'ud Saku Wadi Mubarak. Kepada Ustadzat Ta'ud Saku kami mohon agar memandu putra-putrinya untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya khairin walhamdulillah. Kaifa antum ya ustaz? Ya khairin walhamdulillah. Ya tullab, madza darsunal an? Darsunal an at-tibyan. Iqra'u hadhil ayah. Masya Allah. Ya Maryam, haji hadhil kalimah. Ja alimad muttasil arba au khamsa rakat. Asyait minatu fawajibun inja'an sumba damat fi kilmatin wa tabi muttasil yu'ad ja'aku min sakina muhfa indal ba'il madmumah bi gunnah harakatain asyait minat tuhfah
mudghamah fil mimil maftuhah bi gunnah harfatain asyait minat tuhfah wattani idhamun mimit iya'ata wattami idhaman saghiran ya fata laumma oyin sakina mau fi ro ha sakinah indal waqaf mau fi ro laum mau fi ro. Masya Allah. Al-an sanata'allam at-tahsin. Iqra'u suratul Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'azir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa iza nukira fin naqur fazalika yauma izi yaumun asir alal kafirin awairu yasir zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda wa mahattu lahu tamhida. Hasbuk. Masya Allah. Ya Hamzah istamir hadhil ayah sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Hasbuk. Masya Allah. Ya Zainab istamirri hadhil ayah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bi lisanaka lita jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajila. Hasbuk. Masya Allah. Al-an sanata'allam at-tarbiyah. Ya Nadin limadza khalaqnahu Allahu ta'ala khalaqna lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Hal na'budu la khaufan wa tama'an. Na'am na'buduhu khaufan wa tama'an. Limadza arsalahu Allahu ar-rusul lidda'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nahtadim biddu'a kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, jazakumullah khairan kepada adik-adik sekalian yang telah menampilkan contoh kegiatan belajar mengajar dari Ta'ud Saku Wadi Mubarak. Semoga kita semua bisa termotivasi untuk lebih mencintai Al-Quran. Memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu Wisuda Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran Angkatan ke-16 dan Wisuda Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Angkatan ke-2 periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2022. prosesi wisuda pertama, yaitu prosesi wisuda pendidikan guru tahfidz anak usia dini Sahabat Quran Angkatan ke-16. Kepada para wisudawati dimohon untuk berdiri. Kepada Ustazah Tilkal Jannah AMD dan Ustazah Nentin dimohon untuk menyematkan kalung wisuda dan memberikan plakat kepada para wisudawati. Kepada para calon wisudawati yang kami panggil namanya, dimohon untuk maju ke depan menerima pengukuhan wisuda dari Kepala Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran yang akan diwakilkan oleh Kepengasuhan Yasaku Putri dan mengucapkan ikrar bagi ta'ud Sahabat Quran serta membacakan tahajud. Adinda Alisha Putri binti Syaiful Bahri asal Cirebon, Jawa Barat kembali mengabdi di Ta'ud Saku Nurus Sunnah Semarang. Mar'atus Sholihah binti Adi Suwigno asal Kudus, Jawa Tengah kembali mengabdi di Ta'ud Saku Al-Quds Kudus. Aida Nazira binti Muhammad Rashid asal Sabang, Aceh kembali mengabdi di Ta'ud Saku Najmatul Firdaus Sabang. Jamila Lubis binti Sahdan Lubis rahimahullah asal Padang Lawas, Sumatera Utara kembali mengabdi di Ta'ud Saku Akiu Batang Bulu Baru, Padang Lawas. Cindy Aulia Putri binti Sandi Prasetyo asal Jakarta Timur, DKI Jakarta pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarak, Bogor. Indah Rahma Fathul Jannah binti Ahmad Riyadi asal Jakarta Utara, DKI Jakarta pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarak, Bogor. Eti Trianingsih binti Suparno asal Jakarta Timur, DKI Jakarta kembali mengabdi di Ta'ud Saku Ar-Ruhama, Jakarta Timur. Cantika binti Sutarjo asal Bangka Barat, Bangka Belitung kembali mengabdi di Ta'ud Saku Salsabila Muntok. Sabania binti Bunyamin asal Bangka Barat, Bangka Belitung kembali mengabdi di Ta'ud Saku Salsabila Muntok. Sofi Salsabila binti Mamat Muhammad Basyamkah asal Cijeruk, Bogor buka baru Ta'ud Saku Auladi Cijeruk, Bogor. Najibah Sungkar binti Faris Sungkar rahimahullah asal Sintang, Kalimantan Barat kembali mengabdi di Ta'ud Saku Ar-Ruhama, Jakarta Timur. Nurhaliza Khairun Nisa binti Sanusi rahimahullah asal Sukabumi, Jawa Barat buka baru Ta'ud Saku Auladi Cijeruk, Bogor. Al-Kayyisah Salma Salimah binti Sentot Joko Dwi Suko asal Subang, Jawa Barat kembali mengabdi di Ta'ud Saku An-Nur Subang. Nurul An-Nisa Amir binti Muhammad Amir asal Enrekang, Sulawesi Selatan kembali mengabdi di Ta'ud Saku Nurul Amin Enrekang. Sakinah Hasibuan binti Ali Zumroh Hasibuan asal Padang Lawas, Sumatera Utara kembali mengabdi di Ta'ud Akiu Al-Hijrah, Padang Lawas. Dilia Permatasari Tefbana binti Haryanto Tefbana asal Alor, NTT kembali mengabdi di Ta'ud Saku Ummul Mukminin Aisyah. Nurul Fasilah binti Muhammad Kamil rahimahullah
asal Sumeneb, Jawa Timur. Buka baru Ta'ud Saku Al-Hikmah Bahauddin, Sumeneb. Robiatul Adawiyah Nasution binti Haji Abdul Majid Nasution, asal Padang Lawas, Sumatera Utara, kembali mengabdi di Ta'ud Akiu Janji Lobi, Padang Lawas. Eka Mulia Putri binti Zufrida, asal Aceh Besar, Aceh, kembali mengabdi di Ta'ud Saku Khalifah Al-Munawwaroh, Aceh. Salsabila An-Nisa Rahliani Lubis binti Abdurrahman Lubis, asal Bekasi Utara, Jawa Barat. Buka baru Ta'ud Saku Nasrul Khair Al-Islam, Bekasi. Salsabila binti Heriadi, asal Pelalawan, Riau, kembali mengabdi di Ta'ud Saku Cendikia, Pelalawan. Ajeng Pertiwi binti Suparman, asal Bogor, Jawa Barat, pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarak, Bogor. Sebagaimana diketahui seksama bahwa pendidikan guru ta'ud adalah program pengkaderan untuk guru tahfidz anak usia dini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama ikrar janji wisudawati yang akan dipandu oleh Ukhtina Dilia Permatasari Tefbana dan diikuti oleh para wisudawati. Kepada Ukhtina Dilia Permatasari Tefbana, kami persilahkan. Ikrar alumni. Pendidikan guru tahfidz anak usia dini. Sahabat Quran. Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya alumni PG Ta'ud Saku. Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Menyatakan dan berjanji. Dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa. Satu. Menjalankan syariat Islam. Yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan sebaik-baiknya. Dua. Berpegang teguh pada ajaran Islam. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta menjaganya hingga akhir hayat. Tiga. Menjadi pendidik yang amanah dan profesional. Empat. Menjunjung tinggi kehormatan diri. Serta menjaga nama baik alma mater. Lima. Berakhlak mulia dan berusaha
berusaha menjadi teladan dimanapun dan kapanpun berada. 6. Berusaha memperluas wawasan dan pengalaman dalam metode pembelajaran. 7. Memelihara ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi saya dan melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya. Jazakumullah khairan kepada Ukhtina Dilia Permatasari Tefbana yang telah memandu ikrar wisuda. Semoga semangat beriman dan berislam senantiasa kokoh dan kuat hingga akhir usia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk indikator keberhasilan dan untuk mengetahui hasil pembelajaran selama 3 bulan mengikuti program pendidikan, mari kita saksikan pembacaan tahajji yang akan dibacakan oleh para wisudawati PG Ta'ud Sahabat Quran. Tahajji adalah pengejaan dari ayat suci Al-Quran. Metode tahajji ini menjadi salah satu ciri khas program pembelajaran Al-Quran di Wadi Mubarak. Kepada para wisudawati, kami persilakan. Lam
Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada para wisudawati yang telah membacakan tahajud. Semoga penampilan ini memacu kita semua untuk lebih bersemangat dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Pada para wisudawati, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah, dalam tempo singkat, program pendidikan PG Ta'ud Sambu selama 3 bulan ini, selain telah menguasai tahji, para peserta juga telah dibekali tahsin, bahasa Arab dasar, Tuhfatul Atfal atau Naghah Ilmu Tajwid, At-Tibyan atau gaya tentang tahsin dan tajwid Al-Quran, Dalilul Mu'allim atau metode pengajaran, psikologi anak, psikologi perkembangan, manajemen pendirian Ta'ud Sambu, pengelolaan kelas, macro teaching dan micro teaching, serta communication skill. Semoga kuliah singkat PG Ta'ud ini mampu memberikan bekal yang cukup untuk para kader pejuang Islam dalam rangka menyebarluaskan pendidikan tahfidz anak pada usia dini. Kami ucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama 3 bulan dalam program pendidikan PG Ta'ud Saku ini bisa memberikan kemanfaatan bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Prosesi wisuda kedua, yaitu prosesi wisuda pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran angkatan kedua. Kepada para wisudawati, dimohon untuk berdiri. Kepada Ustazah Tilkal Jannah AMD dan Ustazah Nentin, dimohon untuk menyematkan kalung wisuda dan memberikan plakat kepada para wisudawati. Kepada para calon wisudawati yang kami panggil namanya, dimohon untuk maju ke depan menerima pengukuhan wisuda dari Kepala PGMIT Sahabat Quran dan menaiki panggung untuk mengucapkan ikrar PGMIT Sahabat Quran dan tes hafalan. Sri Rahayu binti Muhammad Siddiq, asal Langkat, Sumatera Utara, kembali mengabdi di MIT Saku Bunaya Aceh. Laili Ramadhani binti Budi Margono, asal Bekasi, Jawa Barat, kembali mengabdi di MIT Saku Ibnu Mas'ud, Yogyakarta. Nabilah Syayyidah binti Sahri Muhammad, asal Bandar Lampung, Lampung, kembali mengabdi di ST Saku Al-Hikmah, Bandar Lampung. Sheila Oktavioni Adilla binti Syahwandi, asal Banda Aceh, Aceh, kembali mengabdi di MIT Saku Khalifah Al-Munawwarah, Banda Aceh. Yusna Suryani Nasution binti Alimuddin Nasution, asal Padang Lawas, Sumatera Utara, kembali mengabdi di MIT Akyu Padang Lawas. Salwa Hayati binti Abdullah, asal Banda Aceh, Aceh, kembali mengabdi di MIT Saku Ayah Bunda Kita, Aceh. Yenisa Pasaribu binti Duraman Pasaribu rahimahullah, asal Padang Lawas, Sumatera Utara, kembali mengabdi di MIT Akyu Padang Lawas. Lisa Syarifah binti Anto, asal Bekasi, Jawa Barat, kembali mengabdi di SD Fikrul Akbar Islamic School, Bekasi. Acara selanjutnya adalah ikrar janji wisudawati. Ikrar wisudawati ini akan dipandu oleh Ukhtina Sheila dan diikuti oleh para wisudawati. Kepada Ukhtina Sheila Oktaviani Adilla kami persilahkan. Ikrar alumni. Pendidikan guru.
Madrasah Ibtidaiyah Tahfizul Quran. Sahabat Quran. Megamendung Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya alumni PGMIT Saku, Megamendung Bogor, Jawa Barat, menyatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa satu, menjalankan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Dua, berpegang teguh pada ajaran Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjaganya hingga akhir hayat. Tiga, menjadi pendidik yang amanah dan profesional. Empat, menjunjung tinggi kehormatan diri serta menjaga nama baik alma mater. Lima, berakhlak mulia dan berusaha menjadi teladan dimanapun dan kapanpun berada. 6. Berusaha memperluas wawasan dan pengalaman dalam metode pembelajaran. 7. Memelihara ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhai saya dan melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya. Jazakumullah khairan kepada Ukhtina Sheila Oktavioni Adillah yang telah memandu ikrar wisuda. Semoga semangat beriman dan berislam senantiasa kokoh dan kuat hingga akhir usia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah tes hafalan yang akan dipandu oleh Ustazah Fatiyah Ashifa. Kepada Ustazah Fatiyah Ashifa kami persilakan. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tibalah waktunya kita memasuki sesi pertanyaan yang diberikan oleh para tamu undangan dan diajukan oleh para peserta PGMIT Angkatan 2. Sebelum memasuki sesi ini, kami akan menjelaskan tentang program PGMIT. Program PGMIT adalah program pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Tahfizul Quran yang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan selama 3 bulan dengan target 10 juz, dari juz 30 sampai juz 21. Alhamdulillah, dalam tempo singkat program PGMIT Saku selama 3 bulan ini, selain menghafal, mereka juga telah menguasai tahaji. Para peserta juga telah dibekali tahsin, Tuhfatul Atfal Nazm Ilmu Tajwid, At-Tibyan atau bayan tentang tahsin dan tajwid Al-Quran, dalil mu'alim atau metode pengajaran, psikologi anak, psikologi perkembangan, manajemen pendirian Mitsaku, pengelolaan kelas, macro teaching, serta communication skill. Hadirin yang berbahagia, langsung kita masuk pada sesi pertanyaan untuk para wisudawati PGMIT. Dipersilakan kepada para tamu undangan untuk memberikan pertanyaan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Juz 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Cukup. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا Juz 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Coba diulang. Wazinataha. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتيكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Cukup. Masya Allah, jazakumullah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Cukup. Masya Allah, jazakumullah khairan untuk para tamu undangan dan barakallahu fikum untuk para peserta. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Fatiyah Asyifa yang telah memandu tes hafalan PGMIT Sahabat Quran angkatan kedua. Kepada para wisudawati kami persilakan untuk menempati kursi masing-masing di tempat yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama 3 bulan dalam program pendidikan PGMIT Sahabat Quran ini bisa memberikan kemanfaatan bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Perlu diketahui bersama bahwa program PG Ta'ud dan PGMIT ini merupakan unit program dari Yayasan Sahabat Quran Wadi Mubarak. Maka sudah sepatutnya kita mendengarkan sambutan dari Al-Ustadz Zainal Arifin SE selaku Ketua Yayasan Sahabat Quran. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirat dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini yang baru saja Allah turunkan rahmatnya berupa hujan yang sedikit meringankan suasana sedikit panas tadi. Alhamdulillah Allah sejukkan kembali, Allah berikan ketenangan kembali kepada kita semua. Semoga acara ini adalah pertanda mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh peserta didik PG Ta'ud dan PGMIT yang mereka sudah bermujahadah melangkahkan kakinya, meniatkan tulus lillahi ta'ala dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mereka yang datang dari Madura hingga dari Aceh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama acara wisuda mereka. Dan terima kasih juga kepada para hadirin dan hadirat dan tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, yang mungkin di antara para hadirin dan hadirat ini juga jauh-jauh datang mulai dari Bengkulu, ada juga dari Aceh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga langkah kaki dan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala Allah berikan pahala yang berlimpah
dan niat lillahi ta'ala untuk menjemput para pejuang dakwah Al-Quran di tempat mereka masing-masing. Dan yang paling utama kami sampaikan banyak terima kasih juga kepada para ustadzah yang Masya Allah selama 3 bulan memberikan tarbiyah dan ilmunya kepada mereka yang jauh-jauh datang ke tempat kita. Sungguh tidak bisa ada yang membalas kebaikan antunna semua, tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal atainakum min ladunna ajron 'azima. Allah janjikan kepada antunna sekalian yaitu berupa surga. Pahala itulah, ganjaran itulah yang lebih pantas untuk antunna dapatkan. Dan insya Allah itulah sumber semangat kita bersama yang harapannya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah kembali kumpulkan kita bersama-sama nanti di surganya bersama para nabi dan para rasul. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allihimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah kepadanya, yaitu kepada umat yang kelak lahir dari keturunan Nabi Ismail, yatlu alaihim ayatika, yaitu membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan orang-orang yang berada di zamannya, kemudian di zaman selanjutnya, wa yu'allihimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan mengajarkan hikmah sehingga kemurnian tauhid, kemurnian Al-Quran, kemurnian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Kemudian setelah 3000, kurang lebih 3400 tahun selanjutnya, Allah utus Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat ini dengan izin Allah sampai kepada kita, dengan izin Allah sampai hingga kita bersama keluarga kita semua mendapatkan nikmat iman, yang nikmat itu nikmat yang paling besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul, seorang utusan dari kalian, bukan dari luar mana atau dari negeri entah berantah, tapi dari kalian, yaitu dari negeri yang Allah muliakan. Sulam min anfusikum azizun alaihi ma'anittum haris, yang mana Rasul merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, harisun alaikum, kemudian menjaga agar umatnya tidak jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai gambaran kepada kita para ustadzah sekalian, bahwa ustadzah saat ini diutus dari tempat yang jauh, yang nanti akan kembali kepada masyarakat, yang dimana masyarakat itu adalah masyarakat antum sendiri, yang kami berharap bisa mendakwahkan Al-Quran, membawa akhlak Al-Quran, membuat kesucian agama ini bisa terjaga, yang harapannya
para penerus agama ini di masa yang akan datang, Allah berikan kenikmatan iman seperti apa yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik, adab kepada murid itu sangat utama. Hal inilah yang menjadi faktor utama kita bisa berhasil mendidik anak, yaitu mahabbah. Sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, selayaknya lah seorang guru sebelum dia mengajarkan atau datang ke suatu majelis, dia mendirikan sholat 2 rakaat, kemudian mendoakan murid-murid yang akan diajarkannya. Sebagaimana antunnah selama 3 bulan di sini diajarkan untuk melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat tahajud, maka kami berharap sholat tahajud, sholat duha senantiasa tetap dilaksanakan, yaitu dengan menghadirkan cinta, menghadirkan mahabbah dalam diri kita kepada anak didik kita, sehingga apa yang ada dalam doa kita ketika tahajud, yaitu mendoakan kebaikan demi kebaikan, keberkahan ilmu terhadap anak didik kita. Karena ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muallim tidak cukup dia terlalu pede, tidak cukup terlalu berbangga diri dengan metode yang sudah dipelajari, karena khawatir hal itu akan menimbulkan kesombongan di masa yang akan datang akan keberhasilan dari metode tersebut. Maka paling utama adalah menghadirkan tawakal, kemudian senantiasa mendoakan para santrinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, apabila ada seorang guru yang bahkan menjelek-jelekkan muridnya, menghardik muridnya, menganggap muridnya adalah orang yang karena ilmunya tidak ada, sering dijelekkan, atau bahkan mungkin diajak sebuah pergunjingan di antara para teman-temannya, hal itu tidak baik. Seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, maka selayaknya lah kepada kita seorang guru untuk selalu mendoakan mereka, karena mereka lah sebagai tangga kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah harapan kita di masa yang akan datang mendapatkan doa-doa yang terbaik dari mereka. Ketika mereka mendoakan para gurunya, kita sebagai guru alif ba ta tha bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan kucuran ganjaran nanti, di mana saat itu kita mungkin lagi terkujur kaku di kuburan yang tiada seorang pun bisa menolong kecuali doa-doa dari anak didik kita ataupun dari putra-putri kita. Oleh karenanya, pesan yang boleh kami sampaikan kepada guru sekalian, mari apa yang menjadi sunnah kebaikan antum lakukan selama di 3 bulan di PG Taut maupun di PG Meet, baik itu murojaah, baik itu sunnah rawatib, baik itu sholat duha, baik itu sholat tahajud, lebih-lebih mendoakan para santri kita tetap bisa dilaksanakan. Karena keistiqomahan itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh para sahabat. Ketika para sahabat mendapatkan sebuah ilmu, maka pastilah mereka akan istiqomah selanjutnya. Contoh, Sayyidina Ali ketika diberikan nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berzikir, tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidur, maka sejak saat itu sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkannya kecuali di perang Siffin, dan itu pun terbangun kembali dan melaksanakan apa yang sudah terbiasa dia lakukan. Oleh karenanya, kesungguhan istiqomah dan kesabaran dalam mendidik anak itu adalah kunci utama. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini
sangat banyak kita bisa mendapatkan mau'idhul hasanah. Tapi yang paling krisis yaitu uswatun hasanah. Banyak kita bisa mendapatkan mau'idhul hasanah di IG, di Facebook, dimanapun itu. Tapi uswatun hasanah yang paling krisis di negara kita. Hingga banyak anak didik yang gagal gara-gara uswatun hasanah tidak bisa kita terapkan dalam diri kita, dalam diri seorang guru. Kita banyak mengajarkan Al-Quran tapi kita tidak bisa memurojaahnya untuk Al-Quran hafalan kita sendiri. Kita banyak mengajarkan sholat duha di kelas-kelas kita tapi kita lupa untuk kita sholat duha sendiri di rumah. Kita banyak menganjurkan untuk sholat tahajud tapi kita lupa untuk sholat tahajud. Sungguh banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, Allah akan hisab nanti di yaumil akhir. Tidak akan pernah bergeser kaki kita nanti di yaumil akhir kecuali akan ditanya 3. Salah satunya adalah tentang ilmu yang sudah kita dapatkan dan bagaimana kita bisa mengamalkannya. Ini adalah tuntutan kita ke depan. Bagaimana kita istiqomah, sabar, dan kemudian memberikan uswatun hasanah. Selanjutnya para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku perwakilan dari Yayasan Sahabat Quran sangat mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan atau panitia pelaksana PG Meet ataupun PG Taud, banyak hal-hal yang sangat kurang dalam perjalanan. Kami mengucapkan beribu-ribu mohon maaf sehingga antunnah pergi dari tempat kami dalam keadaan ikhlas dan ridho. Dan kami insya Allah sangat senang dan berterima kasih banyak kepada antunnah sekalian sudah mengorbankan segala hal, baik itu yang sudah berkeluarga, baik itu yang belum, baik itu yang meninggalkan orang tuanya di rumah yang biasanya mungkin membantu kegiatan mereka di rumah. Karena kegiatan ini antunnah meninggalkan mereka karena lillahi ta'ala, dan itu adalah semangat kami hingga saat ini. Kami tetap bersemangat untuk membantu para penghafal Quran dari seluruh Indonesia. Dan semoga para ustadzah yang berjuang, para guru, para mudabbir, para mudabbiroh, para ustadzat, para panitia semua, untuk kesuksesan antum menuntut ilmu, Allah berikan pahala yang tak terbatas. Allah berikan kesempatan untuk bertemu nanti di surganya Allah bersama para nabi dan para rasul. Dan kami akhirul kalam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Zainal Arifin SE yang telah memberikan sambutan. Semoga nasihat yang beliau sampaikan pada kesempatan mulia ini membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirnya PG Taud dan PG Meet hingga bisa berdiri sampai saat ini tidak lepas dari peran guru besar, pembina, dan orang tua kita bersama, yaitu Dr. Didik Haryanto, LC-MPI. Oleh karena itu, mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Didik Haryanto, LC-MPI. Kepada tim IT, dimohon untuk menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan para ustadzah yang telah bersusah payah berkorban demi terlaksananya program pendidikan guru Taud dan MIT ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskannya dalam amal kebaikan
antum dan antuna sekalian menjadi amal jariah yang tidak pernah putus di dunia maupun di akhirat. Terima kasih juga kepada kawan-kawan para peserta yang telah meluangkan waktunya, bertekad mengayuhkan langkah untuk menuntut ilmu dan kemudian membekali diri dengan skill, dengan hafalan, dengan akhlak dan budi pekerti, yang itu merupakan modal utama seseorang untuk menjadi guru-guru agama dan bangsa. Kawan-kawan sekalian, ketika kita memilih jalan dakwah sebagai jalan hidup kita, ketika Anda semua memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu agama, kemudian berniat untuk menjadi guru manusia, maka ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia habiskan masa mudanya, dia habiskan energinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Bahkan tidak jarang mereka isi waktu mereka untuk hal-hal yang membawa mudarat bagi dunia mereka dan akhirat mereka. Sementara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Allah berkenan untuk membuka mata hati kita sehingga kita tertarik untuk mendalami Al-Quran dan bahkan memiliki niat dan tekad yang kuat untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada masyarakat kita. Ini adalah nikmat terbesar, bukan menurut saya, namun menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Perhatikan hadis ini, ada dua sisi di sini. Sisi pertama, man ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran, dan itu sudah Anda lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini. Kewajiban kita tidak hanya sampai di belajar Al-Quran, namun tugas berikutnya tidak kalah beratnya, wa 'allamahu, dan menularkan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari selama ini, mendakwahkannya dan menularkannya kepada orang lain. Kawan-kawan sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan menuntut ilmu, terutama Al-Quran, di situ terkandung pesan cinta Allah kepada kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di bidang agama. Ketika Anda sekalian datang ke pondok ini untuk menuntut ilmu Al-Quran, maka di situ terkandung pesan bahwa Allah mencintai Anda sekalian. Maka jangan padamkan cinta Allah itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Pupuklah cinta Allah itu dengan pengorbanan-pengorbanan di lapangan kelak, dengan menelurkan generasi-generasi muda, anak-anak yang setelah 30 tahun ke depan mereka siap untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan umat ini. Ketika Allah menunjukkan kita jalan menuntut ilmu, terutama Al-Quran, lalu kita berniat untuk menyampaikannya, menularkannya kepada sebanyak mungkin manusia yang bisa kita jangkau, berarti kita
dipilih oleh Allah untuk menjadi guru-guru, guru agama, guru kebaikan, dan ini merupakan profesi yang sangat agung, profesi para nabi dan para rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu mu'allima." Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Anda harus bangga ketika memilih jalan guru, karena itu jalan para nabi dan para rasul. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah ini. Tidak semua orang mendapatkan keistimewaan ini. Ini semua menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Ini semua menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ini semua mengandung kepercayaan bahwa Allah memilih kita untuk melanjutkan jalan perjuangan para nabi, yaitu menjadi guru. Rasulullah melanjutkan, "Walam ub'ats mu'annifa." Dan aku tidak diutus untuk menjadi orang yang suka menyalah-nyalahkan, yang kasar, yang keras. Maka sifat utama seorang guru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'allima muyassira. Sebagai guru, sebagai orang yang memberikan kemudahan, maka Allah percaya kepada Anda untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi orang-orang yang memudahkan orang lain dalam belajar Al-Quran. Allah memilih kita untuk menjadi fasilitator dari seorang ayah dan ibu yang menginginkan anak-anaknya menjadi hafidh, sehingga mudah bagi mereka untuk meniti jalan itu. Ketika seseorang menitipkan uang, harta kepada orang lain dalam sebuah perjanjian bisnis, itu menunjukkan kepercayaan tinggi orang tersebut, karena dia amanahkan hartanya untuk dikelola, untuk dikembangkan. Nah, padahal tidak ada harta yang lebih mahal bagi seorang ayah dan ibu melebihi anaknya. Ketika ada seorang ayah dan ibu menitipkan anaknya kepada kita, kepada ustazah-ustazah yang baru wisuda ini, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sangat istimewa. Karena orang lain berkenan menitipkan putranya, putrinya yang merupakan harta terbaik mereka kepada Anda. Itu menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi. Gak mungkin sebaik-baik harta orang dititipkan pada orang yang tidak dipercayainya. Maka jagalah kepercayaan itu, berprestasilah, niatkan ikhlas untuk mencetak generasi-generasi muda yang kelak siap untuk memanggul beratnya beban dakwah dan perjuangan ini. Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk meletakkan fondasi terbaik bagi masa depan anak-anak. Anak usia dini dalam parenting barat sering dikatakan sebagai golden age, masa emas. Ketika Anda letakkan fondasi yang kuat, yang agamis, berarti Anda meletakkan fondasi yang di atasnya akan dibangun puluhan lantai-lantai kehidupan. Tugas Anda adalah membangun fondasi tersebut. Kalau fondasinya kuat, berapapun tingginya bangunan itu akan bisa tegak lurus. Namun kalau fondasinya rusak, maka satu lantai, dua lantai akan ambruk. Kalau ambruknya bangunan, besok bisa kita bangun lagi. Tapi kalau ambruknya satu generasi, maka kita akan kehilangan generasi tersebut. Jadi Anda memiliki kesempatan yang sangat-sangat istimewa untuk membentuk generasi-generasi masa depan. Dan salah satu tugas
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru, beliau menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sekali-kali aku tidaklah diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Jadi penanaman akhlak, budi pekerti, karakter kepada anak-anak kita lebih utama daripada mengajarkan ilmu, knowledge, dan di situ dibutuhkan qudwah. Cara ngomong kita, cara berjalan kita, cara menyapa kita, itu akan sangat berkesan di dalam hati anak-anak kita. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi Anda semua. Maka pupuklah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah kepada kita itu dengan mempertahankan niat ikhlas, semangat juang, dan selalu menuntut ilmu. Tidak cukup dengan 3 bulan ini bisa dengan online, tetaplah teruslah untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan, karena menuntut ilmu adalah kewajiban sejak kita lahir sampai kita masuk ke dalam tanah kelak. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada tim IT yang telah memutarkan video tausiah dari pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak. Semoga tausiah yang beliau sampaikan pada kesempatan mulia ini membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk dapat memberikan semangat dan motivasi kepada segenap pengurus PG TAUD, inilah penyampaian prakata atau testimoni dari perwakilan peserta PG TAUD Sahabat Quran. Kepada Ukhtina Ajeng Pertiwi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Didik Haryanto LCMA beserta keluarga, yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran, yang kami hormati Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak, yang kami hormati asatid dan ustadzah dan para tamu undangan, teman-teman PG TAUD Angkatan 16 dan PG MIT Angkatan 2, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Berputarnya jarum jam menandakan kepada silih bergantinya waktu. Dari detik menjadi menit, menit menjadi jam. Jam pun silih berganti menjadi hari. Hari menjadi pekan, dari pekan menjadi bulan. Hingga akhirnya kita berada di penghujung waktu. Yang dimana hari ini menghantarkan kita kepada sebuah fenomena kehidupan, yaitu perpisahan.
Tidak terasa 3 bulan lebih 7 hari lamanya kami berada di lembaga Quran, di mana lingkungan yang penuh keberkahan dan agamis, yang di dalamnya penuh bimbingan, pengajaran, serta arahan yang membangun kami dari pondasi awal untuk menjadi bangunan yang kokoh. Tentunya semua itu memiliki proses yang tidak mudah dan tidak singkat. Dulu saya menyangka untuk masuk Wadi Mubarak itu harus hafidhoh, harus pintar, dan lain sebagainya. Namun, bermodalkan tekad kuat dalam berhijrah karena Allah, maka hal utama yang harus saya tuju adalah mencari lingkungan. Mencari lingkungan untuk mendukung proses hijrah saya. Hingga akhirnya Allah izinkan saya dan menapakkan kaki saya di Wadi Mubarak ini. Awal ketika saya menjalani hari-hari di Wadi Mubarak ini, saya merasakan ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Ya, itu karena seumur hidup saya tidak pernah menemukan tempat yang penuh dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Namun, di sini saya merasa setiap detik yang membuat saya harus selalu bersyukur, bahkan membuat saya terus menguraikan air mata. Karena ketika saya membaca Al-Quran lillah, insya Allah saya akan mendapatkan pahalanya. Begitupun ketika mendengar ayat suci Al-Quran, saya akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah, masihlah teringat jelas di dalam kebertatihan saya mengikuti semua proses belajar di sini. Saya bukanlah alumni pondok. Saya bukan alumni pondok yang sudah mengenal basic agama. Saya merasa otak saya lemah dan mengalami keterlambatan dalam mengikuti pelajaran. Hanya bermodalkan lillah dan tekad kuat, saya mendatangi ustadzah. Ketika itu saya bilang kepada ustadzah, "Ustadzah, ana ingin bicara ustadzah. Ustadzah, maafkan ana jika ada ana salah." Kemudian ustadzah menanyakan kepada saya, "Kenapa antum meminta maaf?" Maka saya menjawab, "Saya merasa lambat sekali dalam menerima pelajaran." Saat itu, ustazah selalu memotivasi saya agar saya bersemangat dalam berproses, dan saya harus membuktikan kalau saya pun bisa seperti teman-teman yang lainnya. Walaupun saya baru menginjakkan kaki di sini, walaupun saya baru hijrah. Bahkan
Tidak, bahkan setiap selesai pelajaran, tidak jarang saya meminta untuk diulang kembali materinya kepada teman, entah itu malam hari ataupun pas jam istirahat. Itu karena agar saya bisa memahami materi sebagaimana teman-teman memahami materi tersebut. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagikah yang kamu dustakan? Bahkan sampai detik ini saya masih tidak menyangka Allah bisa sebaik ini kepada saya. Saya tidak pernah merasakan kenyamanan dalam beribadah, kenyamanan menjalankan hidup seperti sekarang. Tidak jarang ketika saya berada di atas kasur dan memandangi gunung-gunung, saya masih bisa menguraikan air mata karena wallahi, sekali lagi saya katakan, saya masih tidak menyangka berada di sini di Wadi Mubarak ini. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para ustadz dan ustadzah beserta jajaran PG TAUD dan MIT yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk kami sehingga kami bisa sampai pada penghujung program PG TAUD dan MIT ini. Teman-teman, walaupun kita berpisah, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetap jaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan kita dalam cita-cita masa depan kita ke arah yang lebih baik. Teman-teman, satu hal yang perlu diingat, bukan harapan yang terbaik untuk kita, akan tetapi ketetapan Allah lah tetap menjadi yang terbaik. Akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf yang mendalam dari lubuk hati kami kepada para asatid dan ustadzah jika selama pembelajaran kami lambat menangkap pelajaran sehingga engkau tak pernah lelah untuk mengulang dan mengulang kembali kepada kami. Dan terkadang kami mengantuk di waktu jam pelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ukhtina Ajeng Pertiwi yang telah menyampaikan testimoni selama mengikuti kegiatan PG 16. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya adalah penganugerahan cindramata kepada wisudawati berprestasi. Penghargaan pertama adalah penghargaan untuk kategori akhlakul karimah. Anugerah akhlakul karimah ini diberikan kepada wisudawati yang jiddiyun, selalu bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pendidikan, selalu terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan, juga peduli terhadap rekan dan sahabat. Kepada wisudawati yang kami sebut namanya, diharapkan untuk menaiki panggung. Peringkat ketiga adalah Ukhtina Nurul Fasilah. Masya Allah, barakallahu fiik. Peringkat kedua adalah Ukhtina Sakinah Hasibuan. Masya Allah, barakallahu fiik. Peringkat pertama adalah Ukhtina
Nurul Anissa Amir. Masya Allah, barakallah. Dimohon kepada Ustazah Aisyah Husnul Farida untuk memberikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustazah Aisyah Husnul Farida yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Selamat kepada para wisudawati terpilih. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Penghargaan kedua adalah penghargaan untuk kategori Mahiroh. Kategori Mahiroh ini diberikan kepada para wisudawati yang memperoleh nilai terbaik selama masa ujian berlangsung. Kepada wisudawati PG Ta'ud yang kami sebutkan namanya, diharapkan untuk menaiki podium. Peringkat ketiga adalah Ukhtina Robiatul Adawiyah Nasution. Barakallahu fi. Peringkat kedua adalah Ukhtina Al-Kaisah Salma Salima Indah. Barakallahu fi. Peringkat pertama adalah Ukhtina Eka Mulia Putri. Masya Allah, barakallahu fi. Dimohon kepada Ustazah Inayah untuk menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. أفواه تشرب من تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Inayah yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati. Selamat kepada para wisudawati terpilih. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Penghargaan untuk kategori Mahiroh berikutnya adalah Wisudawati PG MIT. Kepada Wisudawati PG MIT yang kami sebutkan namanya, diharapkan untuk menaiki podium. Peringkat ketiga adalah Ukhtina Salwa Hayati. Peringkat kedua adalah Ukhtina Ayu Rahayu. Masya Allah, barakallahu fi. Peringkat pertama
adalah Ukhtina Sheila Oktavioni Adilla. Dimohon kepada Ustazah Mutia untuk menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Mutia yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Selamat kepada para wisudawati terpilih. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Penghargaan ketiga adalah penghargaan untuk kategori Putri Tibian. Penghargaan ini diberikan kepada peserta PG yang memperoleh nilai tertinggi selama pembelajaran At-Tibyan berlangsung. Kepada Ukhtina Salsabila dimohon untuk menaiki podium. Memohon kepada Ustazah Halimah untuk menyampaikan bingkisan kepada wisudawati terpilih. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Halimah yang telah menyampaikan bingkisan kepada wisudawati terpilih. Selamat kepada wisudawati terpilih. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Akhirnya, sampailah kita pada penghujung acara ini, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara wisuda pendidikan guru tahfidz anak usia dini angkatan ke-16 dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah tahfidzul Quran angkatan kedua ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kami sebagai pembawa acara pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak untuk umat. Selamat berjuang di medan dakwah yang baru. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan tanpa halangan suatu apa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير